Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Tadi Nana sudah menuliskan aturan-aturan kelas yang sudah ada di dalam kelas kita. Saya bacakan contoh satu hasilnya kalian. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berikutnya ada juga menulis keluar main atau istirahat setelah bel berbunyi. Oke. Tidak memanggil guru dari jarak jauh. Oke. Tidak menghina nama orang tua. Mantap. Jangan ribut jika sedang bicara. Jangan ribut jika Pak Guru sedang bicara. Nah. Saat jam istirahat tidak boleh bermain di dalam kelas. Oke. Nah, dari beberapa aturan yang kalian sudah tulis, coba kalian perhatikan layar sekarang. Ya, di layar ada salah satu contoh. Biasanya kita suka ada barang yang tidak kita miliki dan kita meminjam ke teman kita. Benar? Benar. Benar kan? Nah, kenapa tulisannya? Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira orang yang mengembalikan barang itu nilai apa yang disepakati oleh secara universal? Bertanggung jawab. Bertanggung Jawab. Meminjam sesuatu anaknya itu bukan hak kita, itu hak orang lain. Maka sebagai orang yang bertanggung jawab, saya harus mengembalikannya. Itu nilainya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kenapa kita dilarang mengganggu orang lain? Saling menghormati. Nah, karena kita itu sebagai manusia itu selalu saling menghormati. Negara semua agama itu mengajarkan kita saling menghormati. Ingat ya? Atau bulan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau telah itu kan bagi yang telat ada sanksinya. Berikutnya, curang, dilarang melakukan kekerasan terhadap teman misalnya. Kenapa? Karena kita saling menghormati teman kita orang lain. Itu nilai universalnya. Nah, sekarang kita kembali ke apa yang kalian sudah tuliskan tadi. Dalam menulis sebuah keyakinan kelas, nah, dalam menulis keyakinan kelas, ya, ada bunyi tadi menggunakan kalimat positif. Nah, di pernyataan ketiga, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi semua yang ada kata jangan, tidak, ya, semua yang ada kata jangan, tidak boleh, tidak, itu dibuang. Ya, kata-kata itu dibuang karena kata jangan itu sudah menunjukkan nilai negatif, tidak bernilai positif. Kata tidak juga seperti itu, ya, tidak bernilai positif. Maka semua kata-kata yang ada kata jangan dan tidak kita buang. Contoh, tidak boleh membuli murid-murid yang lain. Tidak boleh membuli.
Kata kuncinya kan membuli. Kenapa kita tidak boleh membuli orang lain? Apa kira-kira nilai universalnya? Kalau membuli itu kan mengganggu, menghina orang lain kan? Kira-kira si nilai universalnya adalah kita disuruh saling menyayangi, saling menghormati. Itu nilai positifnya, itu nilai universalnya. Nah jadi semua kata ini contoh sampai ya, tidak boleh membuli menjadi saling menghormati antar sesama teman atau sesama teman. Seperti ini. Ada lagi di sini kata tidak boleh membuang sampah ya, di sembarang tempat. Itu bernilai negatif. Katanya harus menjadi bernuansa positif. Kira-kira kata positifnya apa? Buang sampah sehat. Ya, itu nilai universalnya untuk menjaga kebersihan. Kita boleh menuliskan itu. Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan kelas. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Nah, tanpa larangan pun ketika kita sudah meyakini bahwa menjaga kebersihan kelas adalah bagian dari kita, merupakan keyakinan kita. Ketika kita melihat sampah di dalam kelas, ketika kita melihat sampah di lingkungan sekitar kita, maka kita akan berusaha membersihkannya. Bukan karena larangan, kan tidak ada kata larangan di situ. Hanya meminta kita menjaga kebersihan. Itu positifnya. Kita menjaga kebersihan. Yang diharapkan muncul adalah keyakinan yang muncul dari hati kita, bukan karena takut. Kalau mengulik tidak boleh membuang sampah sembarangan, nanti pasti ada sanksinya kalau membuang sampah sembarangan. Nah di sini tidak ada itu. Dalam keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Selanjutnya di sini tidak. Nah, saat jam istirahat tidak boleh bermain di dalam kelas. Ada kata negatif di situ, tidak boleh. Ya, maka kira-kira apa menurut kalian? Yang pas. Tidak boleh bermain di dalam kelas ketika jam istirahat. Apa? Jangan gunakan kata jangan dan gunakan kata tidak. Entah bermain atau berada di luar kelas ketika jam istirahat. Kan positif itu. Ya. Berada di luar kelas saat istirahat. Ya. Baiklah, anak-anak, inilah contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini diperhatikan, ya. Atau selalu bersikap positif. Tapi yang suka mendukung teman, kan negatif. Yang suka mengganggu, yang suka membuli, itu kan negatif, sikapnya negatif. Maka bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, jadi kita tidak mengomentari teman kita, tetapi kita berusaha menunjukkan diri terbaik kita. Nah kan, kita tidak berusaha menyinggung teman kita. Kita tidak menyatakan orang lain jelek, orang lain nakal, tetapi kita bagaimana menunjukkan diri kita dalam posisi yang terbaik. Maka kelas yang dihuni oleh orang-orang yang sudah biasa menunjukkan sikap terbaiknya,
tidak akan ada di situ pembulian, tidak akan ada kekerasan antar teman. Ya, selanjutnya contoh lagi, percaya dan menghormati orang lain. Mempercayai orang lain itu semua orang di dunia manapun pasti menginginkan menjadi orang yang terpercaya. Maka salah satu caranya menjadi orang yang terpercaya itu dengan kita juga mempercayai orang lain. Berikutnya, berkomitmen terhadap semua tugas. Nah, ada tugas diberikan, komitmennya tugas itu harus selesai tepat waktu. Nah, itu namanya komitmen. Bukan lagi ada larangan kan, tetapi ada rasa dari internal kita, dari hati kita, bagaimana itu menjadi sebuah kebiasaan dari buat kita. Kita berbuat karena kita harus berbuat yang terbaik, bukan karena kita takut dimarahi guru. Berapa pernah dipukul karena tidak benar kerja tugas? Tidak pernah kan? Tidak ada guru yang akan memukul kan? Maka cuma tetaplah dia tadi ditegur. Berapa? Bagaimana hari ini? Kenapa kamu tidak kerja tugas? Apa masalahnya? Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, akhirnya kita menyimpulkan aturan kelas kita yang pertama, saling menghormati sesama teman. Itu satu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, berada di luar kelas ketika jam istirahat. Oke, itu 3 poin yang kita yakini sekarang. Jadi tidak ada lagi nanti anak-anak atau kalian yang berada di dalam kelas ketika jam istirahat. Nah, agar keyakinan ini menjadi sebuah bermakna bagi kalian, maka saya minta semuanya secara bergiliran maju. Saya punya 3 atau 4, ada 3 spidol. Ya, silakan maju. Maju. Beri nama kalian di sana. Tulis nama kalian sebagai tanda bahwa kalian telah menyepakati itu semua. Tentang. Saya juga memberi nama saya dengan tanda tangan. Tulis nama kalian supaya lebih nyata. Tulis nama silakan. Tulis nama saya dulu. Tulis nama saja besar tanda tangan. Ya, tulis namanya. Boleh besar-besar bukan gampang terbaca. Tulis saja di situ ya. Tulis, nggak usah tulis cantik gerak-gerak ya. Lu mau jadi jalan. Ya. Nah, dia juga. Segera maju. Ya, Sabila. Halo semuanya, silakan. Silakan maju. Terus kita lagi tadi ada. Lepas kita itu. Bukan 3 sebenarnya. Ini berapa? Nah, dimanapun untuk ada peraturan tempatnya. Tidak usah peraturan tempatnya. Sudah boleh, kita ada peraturan di mana saja. Ya. Dia malah intis kita gimana? Dia malah intis kita. Lu pasal naik dengan ini bukan bagian mana saya lebih cantik.
semoga mulai hari ini dan ke depan dan seterusnya tidak lagi Bapak temukan kalian melakukan yang melanggar dari kesepakatan kita. Ya? Jadi munculkan keyakinan itu dari hati kita akan bisa melaksanakannya. Mungkin itu saja kegiatan kita hari ini. Nanti ini kita pajang, kita buat sebagus-bagusnya dalam bentuk poster, lalu kita boleh berbagi ke teman-teman lainnya lewat HP, lewat mail, nanti supaya kita sama-sama tahu semuanya. Untuk hari ini begitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Atas partisipasi kalian semua, Bapak ucapkan terima kasih. Demikian kita tutup acara ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah.